Hunalika da'a Zakaria, di sanalah, artinya tatkala Zakaria melihat hal itu orang yang sudah lanjut usia, sedangkan kaum keluarganya telah hapus dan berlalu. Da'a Zakaria rabbahu, maka Zakaria pun berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya, yakni ketika ia memasuki mihrab untuk sholat di tengah malam. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Katanya, Tuhanku, berilah aku dari sisimu keturunan yang baik. Maksudnya anak yang soleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar dan mengabulkan doa. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi. Lalu ia dipanggil oleh malaikat, yakni Jibril waktu itu. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ketika ia tengah berdiri mengerjakan solat di mihrab. Maksudnya di masjid. Annallaha, bahwa sesungguhnya malaikat itu berkata, apa katanya? Annallaha, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yubashiruka, memberimu kabar gembira, biyahya, dengan Yahya, musaddiqan bikalimatin, yang membenarkan kalimat yang datang, minallahi, dari Allah. Maksudnya membenarkan Nabi Isa bahwa ia adalah roh ciptaan Allah. Kenapa kok dinamakan dengan kalimat? Di kalimatin. Kenapa dinamakan kalimat? Karena ia dicipta melalui kalimat kun, artinya jadilah. Jadi Pak, lahirnya Nabi Yahya ini diantaranya untuk membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Apa kalimat yang datang dari Allah? Yaitu Isa. Kenapa kok Isa disebut dengan kalimat dalam Quran? Di antara Nabi Isa disebutan namanya itu kalimat, karena Nabi Isa tercipta itu bukan dari perkumpulan sel telur dan sperma, tapi Nabi Isa tercipta gara-gara kalimat kun, jadilah. Jadi datangnya Nabi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah, yaitu untuk membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Yaitu untuk membenarkan Nabi Isa. Wa sayyidan, menjadi ikutan, menjadi pemimpin maksudnya. Wa hasura, dan mampu menahan hawa nafsu. Wa nabiyyam minas salihin, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang yang soleh. Menurut riwayat, ia tidak pernah berbuat satu kesalahan pun, tak ada keinginan untuk melakukannya. Ini Pak, Nabi Yahya ini mempunyai sifat diberikan oleh Allah, yaitu wahasura, menahan hawa nafsu. Wa nabiyyam minas solihin, dan diangkat nabi, dan seorang nabi minas solihin, dari orang-orang yang soleh. Yang dimaksud menahan hawa nafsu, sebagian ulama meriwayatkan Nabi Yahya ini jangankan untuk melakukan kesalahan, Pak. Berpikir terhadap sesuatu yang salah itu tidak pernah. Jangankan melakukan kesalahan, berpikir untuk melakukan yang salah itu tidak ada. Misal, na'udzubillah, misalnya berzina, bermain-main dengan perempuan. Jangankan untuk melakukan, di pikirannya untuk melakukan seperti itu tidak ada, Pak. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun, kata Zakaria. Nah ini, wahai Tuhanku, betapa aku akan mendapatkan anak atau putra, wa qad balagani al-kibaru, sedangkan aku sudah sangat tua. Maksudnya usiaku sudah mulai sangat lanjut. Oleh ulama, yang dimaksud sangat tua yang dimaksud sangat tua yang dimaksud sangat tua itu umurnya Nabi
Zakaria waktu itu 120 tahun. Nabi Pak Umar seberapa Pak Umar? 92. Nabi Zakaria waktu itu umurnya 120 Pak Umar. Jadi cek sepuna. Jadi Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah, hunalika da'a Zakaria rabba. Zakaria ini berdoa di mihrabnya memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud doa. Ya Allah, aku mohon ya Allah, di sini pakai hab. Biasanya ketika Allah mengisahkan doa-doa para nabi terdahulu, itu biasanya doanya pakai hab. Rabbi habli, pakai hab. Apa artinya hab itu? Hab ini berasal dari fi'il madhi yang menunjukkan sifat Allah, namanya Wahhab. Artinya Wahhab itu adalah az-zat yang memberi. Sifat Allah yang menunjukkan Wahhab itu sifat Allah yang memberi yang tidak punya batas, Pak. Jadi Allah itu ketika memberi meskipun tidak masuk akal itu bisa. Jadi seakan-akan para nabi itu ketika berdoa pakai hab, mereka mau berdoa, ya Allah, memang saya mustahil ya Allah untuk punya anak. Tapi engkau ini tidak punya batas dalam pemberian. Meskipun mustahil, kalau engkau berkehendak pasti diberikan. Innaka sami'ud doa. Dan engkau ini maha mendengar doa ya Allah. Jadi Nabi Zakaria waktu itu umur 120 tahun. Wamraati akhir katanya. Wamraati akhir, dan istriku, dan bukan tua. Kalau tua itu bahasa Arabnya kibar. Kibar. Kalau sangat tua, tua renta sudah, nah bahasa Arabnya kibar. Kemudian kalau akhir itu mandul. Jadi coran tak nyambung. Selake 120, sebini mandul. Wamraati akhir, dan istriku pun seorang yang mandul. Dan usianya waktu itu oleh ulama tafsir disebutkan usia yang perempuan ini sudah 98 tahun. Pak Umar seberapa pagi Pak Umar? 92. Masya Allah. 92 menabi istrinya Nabi Zakaria itu 98 Pak Umar. Jadi lebih sepuan boleh. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala Allah berfirman, kadzalika demikianlah Allah menciptakan seorang anak laki-laki dari tuan-tuan suami istri. Allahu yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang dikehendakinya, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak disanggupinya. Untuk membuktikan kekuasaan besar ini, Zakaria diilhaminya pertanyaan untuk dijawab tatkala dirinya sudah amat rindu untuk bertemu dengan anak yang diberitahu itu. Ini Pak. Jadi ketika Allah mengabulkan doa, sampai Nabi Zakaria ini kasambu terhadap doa itu. Jadi ketika sudah diterima doanya, dari saking bukan tak percaya ya, dari saking luar biasanya sampai kekagumannya itu, masa ya Allah saya punya anak. Nah ini bukan berarti Nabi Zakaria ketauhidnya kepada Allah berkurang, Pak. Bukan. Tapi dari saking takjubnya, dari saking bahagianya, dengan umur 120 tahun, istrinya 98, tapi masih diberi anak. Jadi jangan dibayangkan sampean kalau Nabi Zakaria, oh kalau begitu berarti Nabi Zakaria ini kurang pemahamannya tentang keimanan. Bukan. Nah, akhirnya Nabi Zakaria ini ingin cepat bertemu dengan anak yang dikabarkan tadi. Qala rabbi ja'alli ayah. Maka katanya, apa katanya Zakaria? Ij'alli ayah, wahai Tuhanku,
berilah aku suatu ciri atau tanda bahwa istriku telah hamil. Qala ayatuka alla tukalliman nasa. Tandanya ialah bahwa kamu tidak dapat berbicara dengan manusia. Artinya terhalang untuk bercakap-cakap dengan mereka, tetapi tidak terhalang untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Salasata ayyamin, selama 3 hari. Yang dimaksud dengan salasata ayyamin ini 3 hari 3 malam. Illa ramza, kecuali dengan isyarat atau kode. Jadi cirinya Nabi Zakaria ini bahwasanya istrinya akan hamil, itu selama 3 hari tidak bisa berkomunikasi dengan orang. Kalau mau berbicara tidak keluar, Pak. Tapi kalau berzikir kepada Allah keluar. Jadi kalau mau berbicara sesuatu tiba-tiba tidak ada suara. Selama 3 hari 3 malam. Jadi mon pas Pak Dadang laku pas tiba-tiba tak pening apa tak, berarti tanda istrinya hamil. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah. Maksudnya salatlah. Yang dimaksud bertasbih di sini ditafsiri oleh ulama tafsir, yang dimaksud adalah salat. Bil asyi wal ibkar, di waktu petang dan pagi, di penghujung siang dan akhir malam. Yaitu di waktu subuh dan asar. Wa idh qalatil malaikat, ingatlah ketika berkata malaikat, yakni Jibril, ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki. Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan menyucikanmu dari sentuhan lelaki. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan mengutamakan kamu atas wanita-wanita di seluruh dunia. Jadi Allah jaga Maryam ini terjaga dari sentuhan laki-laki dan mengutamakan atas wanita-wanita di seluruh dunia. Ya Maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, artinya tunduklah, wasjudi warka'i ma'ar raki'in, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya sholatlah bersama orang-orang yang sholat, maksudnya Pak. Artinya berjamaah. Ustadz, katanya perempuan lebih baik tidak sholat di masjid, lebih baik sholat di rumah. Nah, ini yang jadi perdebatan di kalangan ulama sampai sekarang tidak selesai. Tapi di Muhammadiyah mengambil pendapat yang raji di zaman sekarang, karena perempuan sudah aman, jadi menganjurkan tidak melarang seorang perempuan untuk sholat di masjid. Kalau misalnya ada yang mau mengikuti pendapat, ya sudah lebih baik sholat di rumah misalnya, semakin ke dalam semakin bagus. Nah ini karena sama-sama ada pendapat, perempuan tidak boleh dihalangi kalau dia mau sholat di masjid. Sampai jadi gurauan kemarin. Kalau mau dilarang perempuan sholat di masjid, justru harus dilarang juga perempuan pergi ke pasar. Jadi harus konsisten. Ke masjid tidak boleh, ke pasar boleh. Nah ini tabalik ini. Kalau di Arab itu Pak, di Arab itu yang belanja itu laki-laki. Bener Pak Ilung? Kulo tak ada Pak Ilung. Awon sedepak ini on nih. Penjaga toko laki. Neng Indonesia kan? Neng Indonesia kebanyakan si aja gereng bini. Jadi mun ke pasar pahayo laki, si belanja oleh. Jadi kita jangan sampai saling menyalahkan, mengajukan pendapat kita masing-masing itu silahkan. Bekale kaulai tibi budiare, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing.
Jadi kalau sudah aman seperti sekarang aman, pergi ke masjid aman, tak kira erpu orang bini misalnya. Qala rabbi ja'alli ayat. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi Nabi Siti Maryam diberikan perintah oleh Allah untuk salat bersama orang-orang yang salat, artinya berjamaah. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Demikian itu yakni apa yang telah disebutkan mengenai Zakaria dan Maryam, min amba'il ghaibi adalah sebagian dari berita-berita yang gaib, yaitu berita yang tidak kamu ketahui, nuhihi ilaika, yang kami wahyukan kepadamu hai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum, padahal kamu tidak hadir bersama mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka ke dalam air itu untuk mengundi. Ayyuhum yakfulu, siapakah di antara mereka yang akan mengasuh atau mendidik Maryam, yaitu mendidik Maryam. Kan sudah dikisahkan kan bahwasanya ketika yang mau mendidik Maryam itu kan melemparkan anak panah. Jadi Nabi Muhammad ini tidak hadir waktu itu, Pak. Kenapa kok Nabi Muhammad tahu? Karena yang memberitahu adalah Zat yang maha tahu. Nah ini bukti kenabian Nabi Muhammad SAW itu diakui oleh semua, Pak. Jadi ketika ada kisah seperti itu, kisahnya ini betul-betul ada. Jadi bukan omong cerita tahayul gitu, tidak. Ayyuhum yakfulu, siapakah di antara mereka yang akan mengasuh Maryam, yang mengasuh Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan kamu juga tidak hadir bersama mereka ketika mereka bersengketa tentang pengasuhannya, sehingga kamu akan dapat mengetahui dan menceritakan kisahnya. Kamu baru mengetahuinya hanyalah dengan perantaraan wahyu. Jadi kenapa kok orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini kesambu ke Rasulullah? Karena ternyata Rasulullah ini mengetahui apa kisah-kisah terdahulu di ajaran mereka. Padahal Rasulullah ini, mereka tahu bahwasanya Rasulullah ini memang tidak tahu baca dan tidak tahu nulis. Dan Rasulullah ini tidak punya guru. Nah ini aneh orang ini. Tiba-tiba tahu berita yang zaman dahulu. Dan berita itu real, Pak. Beritanya sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama dengan kisah yang mereka ketahui. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Ingatlah ketika berkata malaikat yakni Jibril, ya Maryam, hai Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan suatu kalimat darinya, maksudnya dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan satu kalimat. Jadi kenapa Isa disebut dengan kalimat? Karena Isa itu diciptakan hanya dengan satu kalimat, yaitu kun. Bukan fayakun, Pak. Fayakun itu untuk menjelaskan sesuatu yang jadi. Jadi gini, Pak, ceritanya. Kun ini bahasa Arab. Artinya jadilah. Jadi ketika Allah bilang kun, jadilah, langsung geti nih. Fayakun, maka jadi. Maka jadi ini bukan proses untuk jadi, bukan. Tapi menjelaskan bahwasanya sesuatu itu sudah terjadi, Pak. Ngerti? Jadi kalimatnya kun. Satu kalimat saja. Kalau fayakun itu dua kalimat sudah. Kun, jadilah. Dengan satu kalimat itu diberi nama ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Disebut namanya dengan mengaitkannya dengan dirinya untuk memperingatkan bahwa ia melahirkan tanpa bapak, padahal kebiasaannya ialah mengaitkan anak-anak kepada bapak mereka. Jadi sudah disebutkan oleh Allah lewat malaikat Jibril bahwasanya yang telah lahir Isa bin Maryam. Langsung disebutnya Isa putra laki-laki Maryam. Alhamdulillah, cuman mungkin ni kerja pun banyak kaper, banyak orang bini ngaku Maryam.
Cetik. Wah. Anak anzera. Tahu nih anak anzera. Wajihan seorang yang terkemuka atau berpengaruh fid dunya di dunia dengan kenabian maksudnya. Wal akhirati dan di akhirat dengan pemberi syafaat dan derajat yang tinggi. Wa minal muqarrabin beserta salah seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara nabi yang bisa memberi syafaat nanti di akhirat kepada umatnya yaitu Isa bin Maryam. Tapi statusnya sebagai nabi, Pak, bukan sebagai Tuhan ya. Sebagai nabi. Wa yukalliman nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Ustaz, bagaimana kalau sekarang ada seseorang yang punya anak tanpa laki-laki? Kan ada dalilnya Ustaz dalam Al-Qur'an. Siti Maryam punya anak laki-laki tanpa bapak. Tapi Pak, Bu, di ayat sebelumnya Allah kisahkan bahwasanya Siti Maryam itu tidak pernah disentuh oleh laki. Masalahnya zaman sekarang yang punya anak yang mengaku seperti Maryam itu letaknya temu sana bakal saya jeting kayak laki. Nah ini jadi permasalahan. Wa yukallimun nasa fil mahdi, dia berbicara dengan manusia selagi dalam buayan, sewaktu masih kecil dan belum lagi tiba saatnya untuk berkata-kata. Wa kahlam minas salihin, dan ketika sudah dewasa dia termasuk salah satu orang yang saleh. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Katanya Siti Maryam, ya Allah, wahai Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Misalnya dengan perkawinan dan lain sebagainya. Qala kadzaliki, firmannya, soalnya seperti itulah, yaitu menciptakan anakmu tanpa bapak. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya apabila dia menghendaki menetapkan sesuatu seperti hendak menciptakannya. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Karena Allah ketika berkehendak sesuatu, maka Allah berfirman, maka cukup berfirman apa? Fa innama yaqulu, maka cukup berfirman mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Artinya terciptalah ia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dia akan mengajarkan kepadanya Alkitab, yaitu Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini, Pak, oleh ulama tafsir disebutkan menulis. Jadi Isa nanti akan mengajarkan menulis di antaranya. Wal hikmah dan hikmah. Wat taurata wal injil, dan mengajarkan Taurat dan Injil. Wa rasulan ila bani Israel. Kenapa kok Nabi Isa mengajarkan Taurat, Pak? Karena Nabi Isa melanjutkan misi kenabian Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Wa rasulan, dan kami jadikan pula sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Di waktu masih kecil atau sesudah balik, Jibril pun meniup saku baju Maryam sehingga ia pun hamil. Bagaimana keadaan selanjutnya akan diceritakan nanti dalam surah Maryam. Nanti rincinya, Pak, akan didetailkan di surah Maryam ini. Adapun Isa, tatkala ia dibangkitkan oleh Allah sebagai rasul kepada Bani Israel, katanya kepada mereka, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu. Anni qad ji'tukum bi ayatin, sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa suatu tanda, yaitu bukti atas kebenaran aku, mir rabbikum, dari Tuhan kamu, yaitu apa tandanya? Bahwa aku dapat akhluqum, menciptakan atau membuat bentuk, lakum minat-tini kahai'atit tayri. Jadi tanda kenabian Nabi Isa diantaranya adalah Nabi Isa mampu membuat bentuk bagi kamu dari tanah seperti bentuk burung. Fa'anfuhu fihi, kemudian aku meniupnya. Fayakunu tayron, hingga ia pun menjadi seekor burung. Biiznillahi, dengan izin Allah.
dengan iradatnya. Maka diciptakannya bagi mereka waktu itu, ulama tafsir mengisahkan, yaitu kalilawar Pak dulu. Karena itulah yang paling sempurna kejadiannya di antara bangsa burung. Burung itu terbang sementara mereka memperhatikannya. Setelah luput dari penglihatan mereka, kalilawar itu jatuh dan mati untuk membedakan antara perbuatan makhluk dengan hasil ciptaan Allah. Tuhan yang Maha Pencipta. Dan agar diketahui bahwa kesempurnaan itu hanya ada pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cirinya Nabi Musa, Nabi Isa biar diakui sebagai nabi, itu dibentuklah kalilawar, kemudian ditiup sama Nabi Isa. Setelah ditiup kemudian dilepaskan. Setelah hilang dari penglihatan seseorang, Allah membuat kalilawar ini jatuh dan mati. Untuk menunjukkan bahwasanya yang dibuat oleh manusia tidak akan sesempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, kenapa kok mukjizatnya Nabi Muhammad tidak diberikan seperti ini misalnya? Kenapa kok tidak diceritakan seperti ininya? Karena kalau seperti ini berpotensi yang benci kepada Nabi Isa mengatakan itu sihir, yang cinta kepada Nabi Isa takutnya berpotensi mengakui Nabi Isa ini Tuhan. Nah, tidak ada yang enak ini. Wa ubri'ul akmaha, dan aku akan menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Maksudnya yang buta semenjak ia dilahirkan. Wal abrasa, dan orang yang berpenyakit baros. Disebutkan kedua penyakit ini secara khusus karena lukanya tidak dapat disembuhkan, sedangkan Nabi Isa dibangkitkan di masa majunya ilmu ketabiban, pengobatan maksudnya. Maka dalam satu hari beliau berhasil menyembuhkan 50.000 penderita melalui doa. Bukan sedikit Pak. Mampu menyembuhkan orang setiap hari 50.000 orang. Dan diobati dengan doa. Dengan syarat mereka beriman. Jadi passwordnya, ini Nabi Pak. Meskipun Nabi Isa ini diberikan kemukjizatan oleh Allah sebagai dokter, enten tak target senapa juta, enten. Tak senapa miliar, tidak. Tapi asalkan beriman. Wa uhyil mauta biidznillah, bahkan aku hidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Lebih daripada menyembuhkan, tapi mampu menghidupkan orang mati. Diulang-ulangnya untuk melenyapkan dugaan. Kenapa kok diulang Pak? Biidznillah, tadi biidznillah, diulang lagi biidznillah. Kenapa kok sampai diulang biidznillah ini? Agar diulang-ulangnya tadi untuk melenyapkan dugaan bahwa ia mempunyai sifat ketuhanan. Jadi agar mereka ini mengakui bahwasanya Isa ini bukan Tuhan. Sudah diingatkan bahwasanya itu biidznillah, masih ada orang yang menyembah Isa bin Maryam. Diulangnya tadi untuk menegaskan bahwasanya Nabi Isa ini bukan Tuhan. Jadi untuk menghilangkan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Maka dihidupkannya, di antara yang dihidupkan Pak, yang pertama adalah Azir namanya. Azir ini seorang sahabat beliau. Yang kedua, anak seorang wanita tua. Jadi ada wanita tua yang punya anak, dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian seorang gadis kecil berumur 10 tahun. Ada gadis kecil berumur 10 tahun, dihidupkan lagi oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Mereka itu terus hidup bahkan sampai mempunyai keturunan. Yang gadis tadi yang punya 10 tahun ini. Kemudian di antara yang dihidupkan kembali Pak, ini adalah Syam bin Nuh. Oh, jadi ini berapa generasi Pak? Jadi Isa ini keturunannya Maryam. Maryam ini keturunannya Imran. Hidup di bahasanya Zakaria. Zakaria ini anak keturunannya ke atas itu Yakub. Ke Yakub. Yakub ini keturunan Ishak. Ishak ini keturunan Ibrahim. Ibrahim Azar bin Tari bin Ya'jub bin Ya'jub, saya lupa itu. Bin Nabit ke atas itu nanti bertemu dengan Syam dan Nuh alaihissalam.
Jadi ke atas sudah berapa generasi sudah. Jadi Syam bidung ini dihidupkan kembali oleh Allah, oleh Nabi Isa dengan izin Allah, kemudian dimatikan waktu itu juga. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan akan aku beritakan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu. Jadi di antara kenabiannya, katanya Nabi Isa, akan aku sebutkan apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu, padahal aku tidak tahu terhadap rumahmu. Tapi akan disebutkan dengan izin Allah. Inna fi dzalika, yang terjadi tadi itu, la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Menjadi tanda bagi kamu jika kamu betul-betul beriman. Wa musaddiqan lima baina yadai, dan kedatangan aku, katanya Nabi Isa, membenarkan apa yang berada di hadapan aku, yaitu membenarkan Nabi Musa alaihissalam, ajaran terdahulu, minat taurati, dari Taurat, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, untuk menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan atasmu. Dulu sebelum Nabi Isa diutus, ikan itu haram, Pak. Ikan itu haram. Kemudian burung itu yang tidak bertulang, burung itu haram. Kemudian yang tidak bertulang seperti cumi misalnya, tidak bertulang, itu haram. Nah, tapi setelah Nabi Isa diutus, yang diharamkan tadi dihalalkan, ikan dihalalkan. Waji'tukum bi ayatin mir rabbikum, dan aku datang kepadamu dengan membawa tanda dari Tuhan. Diulang-ulanginya tadi untuk menguatkan bahwasanya kepercayaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, katanya. Yakni mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasulnya, yaitu Isa bin Maryam. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, katanya Nabi Isa. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Nah, ini setelah disebutkan tadi, Pak, ternyata umatnya ini mendustakan dan tidak mau beriman kepada Isa bin Maryam. Apa yang dikatakan sama mereka? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Maka tatkala diketahui oleh Isa kekafiran mereka dan mereka bermaksud hendak membunuhnya, jadi Nabi Isa mau dibunuh. Qala man ansari ilallah, katanya, siapakah yang bersedia menjadi pembela aku, katanya Nabi Isa. Maksudnya penolongku. Ilallah, kepada Allah, untuk menegakkan agama Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata orang-orang Hawariyun namanya, kamilah pembela-pembela Allah. Artinya penolong-penolong agamanya, dan mereka ini ialah teman-teman dekat Isa yang semula beriman kepadanya. Jumlah mereka itu ada 12 orang, dan Hawari itu asalnya dari kata hur yang berarti putih, bersih. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang pendek-pendek dan selalu memakai pakaian putih. Ternyata mulai dari dulu sudah, Pak, yang tetap mengikuti kebaikan dengan mengikuti kekufuran ternyata lebih sedikit memang. Jadi sudah dari dulu ini 12 orang yang mengikuti Nabi Isa untuk menolong agama Allah. Amanna billahi washhad, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah, katanya ini, katanya Hawariyun ini, bi anna muslimun, bahwa kami ini orang-orang muslim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami, kata mereka, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, yakni Injil, kitabnya, wattaba'na ar-rasula, dan telah kami ikuti Rasul, yaitu Isa, faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi.
yaitu terhadap kebenaran firman Allah. Wa makaru wa makarallah. Mereka mengatur tipu daya, maksudnya orang-orang kafir tadi dari kalangan golongan Bani Israel terhadap Isa. Wa makaru wa makarallah. Mereka ingin menipu Allah. Selain 12 orang, Mbak, ini masih dekat-dekat dengan Nabi Isa. Imak semain gitu. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan namanya. Jadi semua acak-acakan Nabi Isa. Padahal Allah sudah memberitahu kepada Nabi Isa kalau sifatnya orang ini seperti ini. Nah, ternyata yang mau membunuh Nabi Isa ini, di antara teman-temannya yang mau membunuh tadi, oleh Allah diserupakan salah satunya, diserupakan wajahnya seperti Isa, kemudian Isa diangkat oleh Allah ke langit. Jadi, kalau ada yang menyembah yang disalib itu, dia sudah salah total dan banyak salahnya. Pertama, dia bukan Isa. Jadi yang katanya dia menyembah Isa, bukan Isa. Yang kedua, yang disembah bukan Tuhan, makhluk. Yang ketiga, yang disembah adalah orang yang mau membunuh hamba Allah. Jadi orang yang menyembah orang yang disalib itu, dia menyembah pada orang yang jahat. Dia sudah mau membunuh. Baik. Tapi kita Pak, tetap menghargai keyakinan saudara kita. Kita ini hanya mengkaji secara keilmuan. Nah, tapi kalau secara keyakinan kita kembali kepada keyakinan masing-masing. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini masalah kelanjutan tentang kisah bin Maryam. Isa bin Maryam. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.